Janganlah kamu berbuat kerusuhan di muka bumi ini sesudah perbaikannya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah Kabupaten Bengkulu Selatan atau sering disebut Kota Manak, Provinsi Bengkulu. Masyarakat Muslim yang ada di kabupaten ini selalu tetap waspada di saat pandemik virus COVID-19 ini. Eksistensi masjid sesuai fungsinya memang tak akan pernah lepas dari nilai-nilai yang dianut umat Islam untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang taat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita berbicara mengenai perkembangan agama Islam dan masuknya agama Islam ke Nusantara, saat ini belum diketahui secara pasti. Namun banyak para ahli memperkirakan masuknya agama Islam ke Nusantara melalui temuan-temuan dan peninggalan sejarah yang ada. Nah, di Jejak Islam kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana perkembangan agama Islam melalui salah satu bukti peninggalan sejarah perkembangan agama Islam yang ada di Kota Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Baiklah, bersama saya Kosti Sara Mizenda dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dalam Jejak Islam. Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki populasi umat Islam yang sedang berkembang hingga saat ini. Masyarakat Muslim yang ada di daerah ini di saat pandemi COVID-19 selalu berupaya tetap mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu protokol kesehatan di masa musibah yang dihadapi saat ini. Namun, walaupun mayoritas masyarakatnya beragama Islam, Kabupaten Bengkulu Selatan bukanlah daerah yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Menurut informasi yang kami terima, perkembangan agama Islam di Kabupaten Bengkulu Selatan berawal dari pesisir pantai, yaitu di lokasi Jalan Pasar Bawah, Kota Manak. Berikut ini kami akan menuju salah satu masjid yang tertua sebagai peninggalan sejarah awal perkembangan agama Islam di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Salah satunya adalah Masjid Al-Manar yang terletak di perkampungan nelayan Pasar Bawah, Kota Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemirsa, saat ini saya sudah tiba di Masjid Al-Manar yang berlokasi di perkampungan nelayan Pasar Bawah, Kota Manak. Nah, masjid ini dibangun sekitar 1905 Masehi yang lalu, dan di masjid ini juga terdapat nilai-nilai historis yang terkait erat dengan penyebaran dan perkembangan agama Islam di Kabupaten Bengkulu Selatan ini. Dan pemirsa, di samping itu juga di sebelah masjid ini juga terdapat salah satu makam tokoh yang bersejarah, yaitu Syekh Muhammad Amin, yang dimana beliau ini merupakan salah satu tokoh yang terkait erat dengan perkembangan agama Islam di Kabupaten Bengkulu Selatan, sekaligus pendiri dari Masjid Al-Manar ini. Yuk langsung saja kita lihat ada apa aja di dalam masjid dan makam ini. Inilah Masjid Al-Manar, masjid yang tertua di Kota Manak. Masjid ini dibangun pada tahun 1323 Hijriah atau pada tahun 2902 Masehi. Dari beberapa sumber atau informasi yang kami terima, Masjid Al-Manar adalah masjid yang tertua dan memiliki cerita yang panjang tentang penyebaran agama Islam di Kota Manak. Bila kita lihat bangunan Masjid Al-Manar ini memang belum ada pembangunan yang modern atau yang megah, masih tergolong bangunan yang lama dan sederhana. Tetapi masjid ini memiliki peran penting bagi umat Islam pada saat itu.
Di halaman masjid ini memiliki satu menara yang tingginya sekitar 13 meter yang juga dibangun ulang karena roboh di saat gempa besar melanda Provinsi Bengkulu saat itu. Menara ini pada zaman dulu digunakan sebagai tempat muazin selalu mengumandangkan azan dari atas menara ini. Sebab waktu itu belum ada alat pengeras seperti zaman sekarang. Sekitar 1912 itu Islam itu pesat berkembang, baru berkembang. Nah, itulah maka bapak kami dulu belajar di Masjid Al-Munawwarah di Pasar Bawah. Saat berdiri pertama sekali masjid itu di Pasar Bawah, di pantai, dekat pantai. Kemudian lalu berkembang ke dusun-dusun, desa-desa. Nah, jadi dalam perkembangan itu menurut Bapak, sampai beliau itu dari desa Talang Tinggi, Ulu Mana, ke Rukis. Itu jarak Talang Tinggi Rukis itu sekitar 28 kilo. Nah, zaman dulu bapak kami itu biasa jalan kaki untuk pergi Jumat. Jadi kalau hari Jumat dia sholat di Masjid Rukis. Jalan kaki. Nah, sedangkan tadi aku katakan bahwa awal pendirian masjid itu di Pasar Bawah, Masjid Muhammad Syekh Muhammad Amin, yang kini jadi cagar budaya lah untuk Bengkulu Selatan. Dan Bengkulu Selatan ini mayoritas yang berdasarkan dakwah Islam tadi beragama Islam. Jadi dengan berdirinya masjid di samping Masjid Rukis tadi, Masjid Jami di sekarang ini Tanah Lapang istilahnya nama itu. Dari masjid itulah tempat masyarakat atau umat Islam bermusyawarah dalam memajukan perkembangan agama di Bengkulu Selatan ini. Keberadaan Masjid Al-Manar di Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan ini memiliki sejarah penting bagi masyarakat suku Serawai yang mayoritas beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu awwala kafirin. Wala tastaru bi ayati samanan qalil wa aqimus sholata wa atuz zakata warqa'u marrakiin. Untuk melakukan renovasi Masjid Al-Manar, para pengurus masjid hanya mengharapkan sumbangan dari jemaah atau dari dana swadaya masyarakat. Di balik berdirinya Masjid Al-Manar yang sederhana ini, ternyata di halaman masjid ini terdapat makam tua, yaitu makam Syekh Muhammad Amin. Syekh Muhammad Amin adalah seorang tokoh penyebaran agama Islam dan orang yang pertama yang memprakarsai pembangunan Masjid Al-Manar di Bengkulu Selatan. Pemirsa, ini dia makam Syekh Muhammad Amin, yang dimana beliau ini merupakan tokoh yang memiliki nilai-nilai erat terkait perkembangan agama Islam di Kabupaten Bengkulu Selatan ini. Dan beliau ini juga merupakan yang memprakarsai pendirian dari Masjid Al-Manar Kota Mana ini. Yuk kita lihat lebih lengkapnya terkait makam Syekh Muhammad Amin. Bila kita lihat, makam Syekh Muhammad Amin ini sangat berdiri kokoh di sebelah kanan Masjid Al-Manar. Memiliki luas sekitar 3 meter dan tinggi sekitar 2 meter.
Keunikan makam ini memiliki tembok yang cukup tebal, sekitar 30 cm, sehingga memperkuat eksistensi bangunan kolonial Belanda. Makam ini sering dikunjungi warga setempat apabila ada yang ingin menyumbang rezekinya untuk pembangunan Masjid Al-Manar. Makam Syekh Muhammad Amin di Kelurahan Pasar Bawah ini sekitar 1323 Hijriah. Dengan saat ini posisi makam di Masjid Al-Manar Pasar Bawah ini diurus oleh anak cucunya. Dengan anak cucunya itulah makam Masjid Al-Manar ini bisa terawat dengan baik. Di makam Syekh Muhammad Amin ini tertulis dengan jelas yang tergantung di dinding makam ini, berdirinya Masjid Al-Manar pada tahun 1323 Hijriah atau 1902 menurut Masehi. Dengan demikian, perkembangan agama Islam dan kegiatan yang dilakukan di Masjid Al-Manar waktu lalu memang luar biasa. Hingga kini, lokasi ini terkenal sebagai pusat perkembangan Islam di Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Cikal bakal Masjid At-Taqwa Mana ini adalah dari Masjid Al-Amin di Pasar Bawah. Karena disitulah tumbuh kembangnya sejarah Islam. Kenapa? Dulu Syekh Muhammad Amin itu dari Serang berlayar merantau mendarat di Pasar Bawah dan bersemilah dia di sana, mendirikan masjid. Saat ini masjidnya ada di Pasar Bawah dan makamnya pun ada di Pasar Bawah. Nah, kebetulan dulu di situ ini menyimpang sedikit ada tebing pematang ciwil. Itu dianggap keramat alam bisawab, kita nggak ngerti. Nah, berkembangnya pesatnya perkembangan Islam, pesatnya perkembangan penduduk di Kota Mana, di pesisir pantai Pasar Bawah, maka cikal bakal masjid kedua, berdirilah masjid kedua di Pasar Mana ini, di Kota Mana ini, di Bengkulu Selatan, yaitu Masjid At-Taqwa ini. Dari informasi yang ada, Masjid Al-Manar ini ternyata memiliki peran penting bagi umat Islam di Indonesia. Masjid ini menjadi saksi bisu perkembangan peradaban Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Serawai. Sebagai julukan Bengkulu Selatan karena mayoritas budaya lokal masyarakatnya adalah suku Serawai. Sepanjang saya tahu mengenai perkembangan agama Islam di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebab ini berdasarkan cerita dari bapak saya sendiri. Sekitar 1912 itu Islam itu pesat berkembang, baru berkembang. Nah, itulah maka bapak kami dulu belajar di Masjid Al-Munawwarah di Pasar Bawah. Saat berdiri pertama sekali masjid itu di Pasar Bawah, di pantai, dekat pantai. Kemudian lalu berkembang ke dusun-dusun, desa-desa. Nah, jadi dalam perkembangan itu menurut Bapak, sampai beliau itu dari desa Talang Tinggi, Ulu Mana, ke Rukis. Itu jarak Talang Tinggi Rukis itu sekitar 28 kilo. Nah, zaman dulu bapak kami itu biasa jalan kaki untuk pergi Jumat. Jadi kalau hari Jumat dia sholat di Masjid Rukis. Jalan kaki. Nah, sedangkan tadi aku katakan bahwa awal pendirian masjid itu di Pasar Bawah, Masjid Muhammad Syekh Muhammad Amin. Lokasi bangunan masjid ini memang sangat cocok sekali berdekatan dengan objek wisata pantai Pasar Bawah, sehingga membuat masjid yang memiliki sejarah penting ini sering dikunjungi warga ketika hendak berwisata keagamaan dan sekaligus mampir menunaikan ibadah sholat fardu. Ziarah siapa yang mau berziarah ke itu Muhammad Amin, dia ke sana ziarah. Itu ramai terus, itu hari libur ramai. Dan tidak dalam kota ini aja, dari mana-mana itu
Bahkan pernah saya dengar cerita orang dari Banten itu karena dia mau menelusuri sejarah Syekh ini kan, karena orang dia kan, ketemulah masjid itu. Nah, berkembangnya itu masjid ini termasuk yang terbesar di kota Bengkulu Selatan ini. Semakin berkembangnya zaman dan perkembangan masyarakat Muslim yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, pembangunan masjid segera dibangunkan untuk menampung jemaah yang ada di Tanah Serawai ini, yaitu dibangun Masjid Jami' Al-Taqwa. Masjid Jami' Al-Taqwa adalah masjid kedua dari Masjid Al-Manar sebagai masjid tertua di Kota Mana. Masjid Jami' memiliki arsitektur yang unik dan menarik. Masjid Jami' ini bangun atas perkembangan Islam yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Masjid yang berdiri kokoh di tengah Kota Mana di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Bengkulu Selatan. Di saat musibah penyebaran virus COVID-19 ini, Masjid Jami' salah satunya tetap melakukan protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah saat ini. Setiap jemaah dan tamu yang mau melakukan sholat di Masjid Jami' harus melakukan cuci tangan yang telah disiapkan oleh pengurus Masjid Jami'. Di masa pandemi ini tidak mengurangi jamaah kita, walaupun kita atur seperti Bapak lihat sendiri. Ya, ini sengaja kita karpet kita lipat, ya ini kita bersihkan, dan jamaah pun kalau yang sholat itu membawa sejadah sendiri-sendiri, dan kita atur jaraknya dan waktunya pun durasi sholat itu kita perpendek. Alhamdulillah itu tidak mengubah, tidak mengurangi artinya sebuah ibadah. Dan boleh Bapak lihat sendiri perkembangannya masjid kita ini. Walaupun kita masjid yang swasta gitu kan, tapi tetap kita mengajukan permohonan dengan pemerintah sampai ke Jakarta. Kita orang Mana yang ada ikatan orang Bengkulu Selatan ini tetap memperhatikan perkembangan Masjid Jami' ini. Menurut sejarah, Masjid Jami' ini ada kaitannya dengan Masjid Al-Manar, peninggalan Syekh Muhammad Amin sebagai penyebaran agama Islam di Kabupaten Bengkulu Selatan. Di dalam masjid ini kita bisa melihat tulisan-tulisan kaligrafi bahasa Arab yang menghiasi dinding Masjid Jami'. Di balik kemegahan Masjid Jami' ini, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan beserta tokoh agama serta masyarakat memiliki peran penting untuk menjaga dan memakmurkan masjid yang mereka miliki. Alhamdulillah jemaahnya paling masuk banyak lah, dan pengajian-pengajian di TK sini sudah kami adakan. Muridnya cukup banyak, dan alhamdulillah ibu-ibunya ada juga pengajian di sini. Selain dalam rangka merealisasikan moto religius, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ini sangat erat hubungannya dengan pendidikan dan pengajaran kepada generasi muda yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memperdalami ilmu agama Islam. Sehingga Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki generasi penerus yang memahami nilai agama Islam yang berakhlak mulia dan tur karimah. Tempatnya strategis, ya. Jadi justru yang strategis ini yang lebih rawan di masa pandemi, ya. Karena mengapa? Karena jamaahnya berganti, ya berganti bukan itu saja. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita terapkan protokol kesehatan dan kita walaupun ini memang durasi, ini ada perhatian dari pemerintah, ada ke depan rencana kami ini dibuat tempat rumah ibadah, tempat semacam masjid-masjid yang agung yang di tempat-tempat jalan lintas. Nanti boleh kita untuk
sekedar mampir sholat, kita sediakan tempat istirahat, mau buat kopi, mau minum, mau masak mie seandainya. Tapi sekarang itu kita hentikan sejenak karena kita masih mematuhi protokol kesehatan ini. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa virus COVID-19 ini akan berakhir dan kita akan kembali buka masjid ini 24 jam. Amin ya rabbal alamin. Selain Masjid Al-Manar dan Masjid Jami, Masjid Simpang Rukis ini adalah masjid urutan ketiga dari perkembangan agama Islam di Tanah Serawai di masa tokoh Syekh Muhammad Amin sebagai penyebar agama Islam pada saat itu. Masjid Simpang Rukis ini salah satu urutan perkembangan ajaran Islam di Kabupaten Bengkulu Selatan. Masjid yang berdiri kokoh di simpang Jalan Rukis, tepatnya di jalan lintas antara Kabupaten Kaur, senantiasa menjadi tempat para umat muslim untuk melakukan sholat fardu karena masjid ini berada di lokasi persimpangan jalan lintas antar provinsi. Berdirilah masjid ketiga di Rukis. Kenapa di Rukis? Karena di situ daerah Pangeran, daerah Ratu Pangeran. Dia berembuk dan bermusyawarah dengan tokoh 4 ini bahwa kami mau mendirikan masjid juga di Rukis karena di situ daerah Pangeran, daerah pemerintah zaman Belanda, diberikanlah situ. Makanya menjadi Rukis. Itu zaman Ratu dulu, zaman Pangeran dulu. Untuk meningkatkan pendidikan ajaran agama Islam di Kabupaten Bengkulu Selatan, banyak hal yang akan dilakukan para tokoh agama di Tanah Serawai ini, baik di bidang sekolah ataupun pendidikan lainnya, dalam mengembangkan ajaran Islam dengan generasi penerus. Itulah tujuan utama bagi masyarakat yang ada di Tanah Serawai. Allahu Akbar. Keberadaan sosok seorang Syekh Muhammad Amin sebagai penyebar agama Islam di Kabupaten Bengkulu Selatan sangat memiliki arti yang bersejarah bagi umat Islam di Tanah Serawai ini. Perkembangan Islam di bumi persada Nusantara ini memang memiliki cerita dan kisah yang berbeda. Tetapi semua yang telah dilakukan oleh mereka hanya untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang baik dan benar untuk menyelamatkan umatnya dari jalan yang sesat. Perkembangan agama Islam di Indonesia sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu, bahkan sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Agama Islam hingga saat ini, terkhususnya di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan, masih dijadikan sebagai sebuah pedoman hidup, dijalankan dan diamalkan sesuai dengan ajarannya. Baiklah pemirsa, usai sudah jejak Islam kali ini, akhirnya saya Kosisa Nabi Zenda mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.